Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah PPD Teori pertemuan ke-14. Hari ini saya akan membahas tentang CRUD atau CRUD dengan PHP. Bagian yang pertama yaitu koneksi, read, dan insert data. Dari praktikum yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya sudah membuat aplikasi sederhana untuk memasukkan atau mengelola data mahasiswa. Ya, di sini saya tampilkan adalah NPM, nama mahasiswa, JK, dan prodi. Kemudian pada setiap datanya saya sisipkan aksi yang berisi edit untuk mengubah data mahasiswa pada record itu, pada baris itu, dan hapusnya. Kemudian di bawah saya kasih link untuk menambahkan data mahasiswa baru. Kemudian di bawahnya saya beri informasi untuk grouping, ya, menampilkan banyak mahasiswa berdasarkan prodinya. Nah, di sini akan bertambah atau berkurang sesuai dengan jumlah atau banyaknya mahasiswa yang ada di tabel atasnya. Nah, ini sedikit teori tentang mengapa kita perlu koneksi. Di sini adalah untuk mengakses dan mengelola data, ya. Nah, mengelola datanya bisa berupa select, insert, update, dan delete. Ya, kemudian untuk bisa juga untuk validasi atau autentikasi. Jadi sebelum masuk ke mengelola tabel di suatu database, kita harus memasukkan nama host, username, password, dan nama database-nya. Ya. Untuk potongan coding membaca data atau menampilkan, ini adalah saya tulis dulu query-nya, ya, apa yang ingin saya tampilkan ke PHP-nya, lewat PHP-nya. Kemudian saya masukkan ke variabel. Ini variabelnya, kemudian saya cek apakah ada isinya. Jika ada, saya tampilkan dalam bentuk tabel. Ya, di sini ada header-nya, ada NPM, nama, JK, prodi, dan aksi. Ya. Kemudian pada setiap barisnya nanti saya tampilkan NIM, nama, JK, nama P, dan saya sisipkan pada setiap barisnya adalah link untuk mengubah, edit, dan link untuk menghapus pada baris tersebut. Ya. Nah, apa yang saya arahkan kemana linknya? Saya arahkan ke file PHP tertentu, dimana nanti pada saat saya mengakses linknya, saya sisipkan suatu data untuk parameternya, ya. Mana yang saya ubah, baris mana yang saya ubah, dan baris mana yang saya hapus. Pada kasus ini saya wakilkan dengan NIM atau NPM-nya yang ini, ya. Nah, itu. Kemudian untuk menambah data, jadi di sini tadi ketika ini saya klik, ya, nanti akan muncul ini. Nah, ya. Nah, di sini nanti ada HTML, ya. Sini saya bikin form dengan metode post yang isinya adalah name, label dengan input tipe teks di sebelahnya. Ini label, tipe teks, label, tipe teks, kemudian ini label, kemudian ini option, ya, option value, ya, select. Isinya L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Jadi nanti di tampilannya adalah laki-laki atau perempuan, tapi yang saya kirim nanti itu kalau nggak L ya P. Kemudian option value untuk menampilkan data program studi. Di sini saya menggunakan query dulu karena bentuknya adalah dinamis. Jadi biar nanti kalau data prodinya saya tambah, di sini juga akan tampil data prodi terbaru. Nah, jadi saya perlu mengakses dengan query di tabel prodi. Ya, kemudian saya tulis query-nya, saya masukkan ke variabel. Kemudian saya buat tag-nya dulu, tag untuk select.
untuk menampilkan data prodinya ya. Jadi mirip seperti yang di atasnya ini, tapi ini untuk akses ke tabel, kalau ini kan statis nanti. Nah, di sini saya kasih option value yang 0 ya, itu adalah pilih prodi, kemudian nanti 1, 2 nanti untuk prodinya ya. Nah tadi untuk ngecek ini ya, yang if ini untuk ngecek prodinya ada isinya atau enggak. Kalau ada isinya nanti berarti saya buat looping untuk menambahkan isinya ya. Ini option value, di setiap option value itu ada kode P dan nama P. Nama P itu yang nanti tampil untuk user atau pengguna. Kemudian yang saya kirimkan nanti ketika saya kirim formnya, method post itu adalah kode P-nya. Ya, ini jika tidak ada data di prodi, dan ini adalah untuk menutup tag select-nya. Nah, berikutnya jika sudah kita isi, ya nanti ini, klik simpan ya, button simpan. Nah, nanti akan mengirim isian dari NIM, nama ini dari sini ya. Nama ini dari sini, JK dari sini, prodi dari sini. Nama-nama ini tadi ngambilnya dari sini. Nah ini ya. Ini NIM, nama, JK, dan ini tadi prodi. Ya, itu kemudian dipakai di sini. Ya, kemudian dengan post itu yang ngambil isian data yang tadi diisi, kemudian diwakilkan di variabel yang di sebelah kiri. Nah, nanti ini akan ditangkap di coding $SQL yang berisi query. Ini nangkepnya di sini, kemudian dieksekusi. Nah, nanti kalau sukses insertnya, maka akan kembali ke indeks PHP yang di sini tadi. Kemudian datanya akan langsung masuk. Kemudian jika sudah masuk, nanti akan bertambah di rekapnya di sini ya. Ini rekapnya. Bagaimana potongan codingnya di sini saya panggil query karena ini berkaitan dengan query ya, tentang mengambil dari data ya, data dari prodi dan mahasiswa. Nah ini bentuk query-nya seperti ini. Tambahkan kode P dari tabel MAS, nama P dari tabel prodi, kemudian cek banyaknya adalah stored function yang saya bikin sendiri untuk menghitung banyaknya mahasiswa di prodi tertentu. Ini biar berguna atau memberikan informasi yang lebih lengkap. Jadi saya gabungkan stored function ini dengan query yang lain, sehingga bentuknya seperti ini. Nanti ini saya lakukan sebagai banyak. Ini tadi saya ambil dari MAS dan prodi, di mana koneksinya atau relasinya adalah ini relasinya. Kemudian saya kelompokkan berdasarkan kode P-nya. Jadi yang seperti ini tampilnya. Dan nanti saya masukkan ke dollar result. Kemudian saya cek jumlah barisnya. Jika ada, saya tampilkan dalam bentuk tabel. Ya, ada prodi dan banyak mahasiswa. Kemudian saya tampilkan datanya, nama P dan banyaknya. Gitu ya, itu untuk groupingnya ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya hanya membahas koneksi, read dan insert, dan grouping ya. Nah, semoga bisa dipahami. Untuk pertemuan berikutnya saya akan lanjutkan edit dan hapus ya. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.